Hai guys, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang gimana sih penerapan demokrasi di Indonesia. Dan sebelum itu, pertama-tama perkenalkan, nama aku Keiza Sabria Farha dari NIM 070482429064 dari kelas B Hubungan Internasional. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirin deh, ada nggak perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya contoh kecil aja, kalian lebih pilih kelas yang lebih dahulukan kebutuhan kamu atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Bisa nggak pendapat atau keinginan-keinginan kalian ini disuarakan agar bisa ditanggapi? Jawabannya, bisa dong jika ada demokrasi di lingkungan kalian. Ngomong-ngomong demokrasi nih, apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demo dan kratos demos. Artinya, rakyat dan kratos. Berarti juga pemerintahan dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan, dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang, dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Alasan utamanya guys, yang pertama, pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak melaksanakan peran dengan baik. Pemerintahan dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Yang kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya, dan pemerintahan tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau gitu negara dengan sistem demokrasi ini pasti dijalankan dengan sangat adil ya nggak sih guys? Belum tentu, ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas, karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas di Indonesia? Indonesia sendiri dikenal musyawarah untuk mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Kritenis sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapat secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi yang ikut serta, sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikutsertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan, apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal, karena berkembangnya sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memiliki perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan pada abad 18. Bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisah kekuasaan adalah bukunya dengan Spirits of the Light. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga. Kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. Lembaga tersebut adalah yang pertama, legislatif, yang membuat undang-undang di Indonesia. Contohnya lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, eksekutif, yang melaksanakan undang-undang di Indonesia. Kedudukan ini dipegang oleh presiden, wakilnya, serta para menteri. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif, yang mengadili pelanggaran undang-undang di Indonesia. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung atau bisa disebut MA, dan Mahkamah Konstitusi bisa disebut dengan MK. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain.
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia juga menganut sistem demokrasi ya guys? Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi. Perwakilan rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan melalui pemilihan umum atau bisa kita sebut pemilu guys. Rakyat akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa syarat yang harus ada. Yang pertama, kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan. Ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Dan keempat, sistem hukum yang bebas dan pengaruh luar. 5. Pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita udah tahu nih, apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Jika belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah, maka kamu belum bisa untuk memilih hak pilih dalam pemilu. Namun, kamu tetap menyuarakan keinginan kamu lewat berbagai jalur. Nah, contohnya yang pertama, bertanya dan bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun di kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikannya dengan baik dan sopan, serta hormat. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan badan dalam sekolah, misalnya ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga, bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya, organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk mewarisi bumi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Sekian penjelasan dari aku tentang demokrasi di Indonesia. Misal ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.